Apalagi semua orang pasti suka makan. Benar, sehari 3 kali, belum jajan-jajannya. Betul, inilah dunia yang paling dekat sama kebanyakan orang. Oh iya benar. Pekerjaan gua terakhir itu 1,5 tahun yang lalu itu gua ada di satu bank itu hampir 10 tahun. Wow. Trik cara menghadapi haters. Ala Domini. Versi gua adalah ketika orang hate speech ke gua, apalagi itu yang nggak masuk akal, gua tinggal jawab, gua pin komen. Biar tanggap-tanggapin. Ibu-ibu itu menjawab. Betul. Kita punya pasukan ibu-ibu. Sobat Kupas, beda banget nih episode kali ini karena di depan udah banyak banget makanan. Salah satunya makanan yang hits banget sekarang di Lampung yaitu dimsum Dapur Aira. Nah, kita akan ngebahas kuliner di Lampung bersama tentunya dengan seseorang yang kaum milenial Lampung itu udah nggak asing lagi. Tiap hari muncul di Instagram. Kita buka explore doi. Kita buka story doi. Siapa lagi kalau bukan Domin Lampung Kuliner. Halo. Halo Domin. Halo. Sehat Domin? Sehat. Domin bisa perkenalkan dulu ke Sobat Kupas. Say hi. Halo Sobat Kupas, gua Domin. Bisa dibilang founder dari akun Lampung Kuliner. Siap, founder akun Kuliner. Lampung Kuliner. Siap. Domin, kita nanti akan ngebahas makanan, nge-review makanan banyak banget nih udah ada. Tapi sebelum kita nge-review makanan yang banyak banget ini, kita akan bahas dulu nih Lampung Kuliner. Siap. Udah terkenal banget kan di Lampung, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Jadi Min, sebelum kita ke Lampung Kuliner, kita pengen kenal Domin dulu nih. Sebenarnya arti kata Domin itu apa sih, Min? Jadi Domin itu bukan nama asli gua. Siap. Ini boleh pakai gua ya? Boleh banget. Domin itu singkatan dari Udo Mimin. Yang artinya? Kebetulan gua orang Lampung, jadi kalau Lampung dan Lampung Barat kan. Jadi kalau di Lampung Barat itu anak tertua laki-laki itu dipanggilnya Udo kebanyakan. Jadi ini Domin itu Udo Mimin. Disingkat jadi Domin. Kreatif juga ya, Say. Gue kira Domin nama doi kali ya, bagaimana? Bukan ya? Malah ada yang ngira dulu namanya Dolphin. Dolphin lumba-lumba, Say. Iya, makanya. Udo Mimin. Iya. Terus gini nih, latar belakang lu nih apa sih? Apakah dari awal udah berkecimpung di dunia kuliner kah? Atau gimana nih awalnya? Jadi kalau sejarahnya Lampung Kuliner nih. Lu pribadi? Oke. Gua itu basicnya dulu banker. Jadi gua kerja di bank tuh hampir 12 tahun. Wow. Pekerjaan gua terakhir itu 1,5 tahun yang lalu itu gua ada di satu bank itu hampir 10 tahun. Wow. Gua udah pernah kerja di 3 bank berbeda kan. Nah, basicnya marketing dan dulu itu kalau sejarah akun Lampung Kuliner ini dulu gua quiz hunter di tahun 2011, suka ikutan kuis. Dan itu lo masih kerja di bank? Masih. Suka ikutan kuis dan kuis itu banyak lomba foto makanan, lomba review makanan. Nah, karena basic gua kerja di bank tadi marketing, jadi kan gua tiap hari kalau di kantor gua sebelumnya kalau prospek itu harus bareng teman-teman naik mobil kantor. Jadi tiap hari gue itu selalu makan siang sama jajan sore sama teman-teman bareng-bareng di tempat makan yang beda-beda. Jadi stok foto makanan gue itu banyak. Akhirnya karena galeri handphone gue penuh sama foto makanan, gue buatlah akun Twitter @lampung_kuliner. Itu tahun berapa? 2011. 2011. Iya. Berproses, terus 2014 muncul Instagram. Gua lihat teman-teman sudah bikin akun kuliner, salah satunya Sigar Pudi sama Kuliner Lampung. Akhirnya gua juga buat Lampung Kuliner di Instagram gitu. Jadi awalnya lo malah jadi banker ya? Dari basic gua ya. Marketing di banker. Di bank. Kemudian karena lo sering makan sama teman-teman, nggak sengaja lah gue bisa bilang ya. Betul. Iya kan, makan foto-foto kok banyak nih di Instagram di galeri gua. Galeri handphone. Tapi lu lama juga ya, gue kira lo emang basicnya emang makan dari dulu gitu. Enggak. Kuliner dari dulu. Ya kuliner dari dulu emang kan dari 2011. Iya, itu latar belakangnya gitu loh. Nggak ada paling malah jauh banget seorang ini bank kan, di bank kerjanya. Terus kemudian gue juga kaget nih malah lu taunya awalnya dari Twitter. Iya kan? Iya. Kita malah mengenalnya kan di Instagram. Gitu. Pertama di Twitter, itu respon teman-teman di Twitter gimana, Min? Kalau zaman 2011 sampai 2014 itu kan Twitter masih booming.
Ya biasa aja sih, gue udah mulai di-invite orang di 2012, tapi gue nggak pernah datang. Kenapa alasannya, Min? Karena gue pikir saat itu gue belum profesional, gue nggak punya kamera. Jadi semua video foto-foto gue tuh dari handphone kan. Jadi gue cuman sharing informasi aja, ini ada makanan enak di Twitter, tapi secara foto itu nggak bagus karena pakai handphone. Jadi gue ketika diundang orang di 2012, gue nggak pede sama sekali untuk datang ke event-event gitu. Ke restoran-restoran tuh gue nggak pernah datang. Sampai masanya di Instagram 2014, gue buat Instagram dan itu mulai diundang orang sih sekitar 2015-an kali ya. 2015 ya. Jadi ada agak butuh proses kan. Dari karena 2012 ya minta dia? 2011 11 di Twitter, 4 tahun. Iya, di Twitter ya, kurang lebih. Lama juga gitu. Jadi udah 10 tahun sih kalau sampai di titik ini. Banyak ya. Aku kira malah gue kenalnya yaitu di Instagram tadi kan, Lampung Kuliner nih dibuka review makanan. Gue malah nggak tahu kalau awalnya dari Twitter gitu. Iya. Respon teman-teman di Twitter juga enjoy aja kan. Waktu pertama kali lo nge-share itu malah excited atau gimana? Yang di Twitter? Awal-awal. Yang namanya kita mulai segala sesuatu dari nol, ya prosesnya kan panjang. Betul. Mulai dari posting-posting gak dilirik orang. Tapi karena konsistensi kita posting terus kan, karena emang hobi, latar belakangnya di situ, passionnya di food gitu kan. Karena posting-posting terus ya akhirnya kan dapat masanya juga, dapat waktunya juga untuk dilirik orang. Gitu. Terus akhirnya orang nih notice nih, apa nih Lampung Kuliner gitu kan. Kayak di Instagram aja kan butuh proses juga, walaupun mulai dari 2014 itu mulai di endorse orang kan mulai dari 2016-an. Ada gap 2 tahunan untuk berproses tadi. Siap, kita ngomongin ke Instagram tapi Domin udah nyindir. Dari Twitter ke Instagram karena ngelihat akun-akun yang lain, akun-akun besar lainnya sebelumnya gitu. Respon teman-teman di Instagram gini, kan beda juga nih. Akhirnya pindah kan pasarnya dari Twitter ke Instagram. Respon-respon pertama gimana tuh Min? Apa mulai lagi dari awal gitu? Karena punya basic di Twitter, begitu gue buat Instagram nih, gue tinggal kasih nge-tweet aja. Nih gue udah ada akun di Instagram, follow. Akhirnya udah langsung banyak yang follow sih. Sekitar waktu itu ada 200 atau 300-an lah yang pindah dari Twitter ke Instagram. Terus ya yang follower gue pertama di Instagramnya teman-teman kantor lah. Oh itu masih kerja di bank juga ya, Min? Masih, gue terakhir kerja itu 1,5 tahun lalu, baru resign. Baru tahu kita. Itu Sobat Kupas, jadi perjalanan Domin dari awal sampai ke Instagram. Itu awal-awal followers pertama berapa tuh Min? Apa langsung melonjak berapa ribu gitu? Yang mana di Instagram? Kita udah beralih ke Instagram. 200-an itulah teman-teman yang dari Twitter. Di minggu pertama itu udah langsung ratusan sih. Sama teman-teman kantor. Kalau dulu kan 2014 kan Instagram itu nggak terlalu banyak rahasia mungkin ya. Jadi orang-orang kalau pinjam Instagram lo langsung dikasih kan? Bener. Langsung gua follow back aja. Jadi follower pertama itu teman-teman kantor gua. Agak licik juga strateginya ya, pakai teman-teman. Nah, sampai akhirnya followers lu tuh terus bertambah. Itu kan 2000 berapa Min? 14 tuh. Oktober 2014. Sampai akhirnya orang notice banget nih Lampung Kuliner. Itu tahun berapa Min? Dari 2014 konsisten posting, terus mulai dapat endorsan itu 2016. 2 tahun. 2 tahun prosesnya. 2 tahun ya. Gak ada sesuatu yang instan. Bener tuh, nggak ada sesuatu yang instan Sobat Kupas di rumah. Jadi gimana selama 2 tahun lo ini? Gimana ya? Lo posting setiap hari. Jadi makanan yang lo makan setiap hari itu aja lo posting? Yes, ya. Wow. Karena basic gue yang kata gue marketing tadi dan gue selalu jalan sama teman-teman gue. Jadi kalau kita datang nih misalnya ke satu restoran, gue berempat sama teman-teman, kan menunya nggak mungkin sama. Bener, oh iya. Gue beda, teman-teman gue beda. Mereka udah pasti tahu, lo nggak foto dulu kata dia. Mereka kasih kesempatan gue buat foto. Jadi gue punya bahan tuh banyak. Bisa gue posting sekalian, atau kalau misalnya gue nggak ada bahan buat besok, gue posting bertahap, gitu kan. Kalau masalah bahan banyak. Siap. Sorenya belum jajan lah sama teman-teman kan. Iya gitu. Cerdas juga, gue bisa bilang cerdas juga Min idenya gitu, karena gue nggak kepikiran sampai situ. Kalau kita makan posting, ya udah paling sampai Instastory doang, ya kan. Sampai misalkan posting setiap hari lo bilang kan, malah di Instagram di feed
duh kayaknya mager gitu Ya. ya nggak sih? Nah kita ngomongin, tadi kan udah ngomongin juga followers nih Amin ya. Dari 200 sampai akhirnya ke 2016, itu lo kenaikan followersnya signifikan banget. Gua lupa, tapi usia Instagram gua berarti sudah berapa tuh? Hampir 7 tahun ya. 7 tahun, follower gua saat ini cuman 104.000. Cuman itu enggak. Enggak, jadi kalau Gimana? jadi kalau Gimana, dibagi gimana? 7, 104.000 dibagi 7 itu setahunnya kan cuman sekitar belasan ribu kan. Oh ya. Iya. Artinya nggak cepet juga. Lama juga naiknya. Terus lo akhirnya kan lo tadi kerja juga kan, memutuskan untuk ya udah deh, gua nekutin bidang ini banget nih, nyerisin kuliner gua ini nih gitu dibanding pekerjaan yang udah menghidupi lo puluhan tahun bahkan. Belasan tahun. Gimana Min? Namanya manusia pasti ada pilihan kan. Kenapa gua milih ini karena gua udah ngerasa nyaman aja, nyaman di jadi apa bisa dibilang food blogger ya. Terus kan di dunia sosial media ini kan dinamis, tiap hari itu ada aja yang berubah, tiap hari itu ada aja tren baru. Jadi yang maksa gue untuk tetap kreatif, untuk tetap ngikutin alurnya kan. Nah di situ gue ngerasa dunia ini bikin otak gue tuh berkembang, bikin gue harus kreatif gitu, ngikutin tren. Perkembangan sosial media. Sedangkan kalau di kantor itu kan, gue kerja di satu bidang yang sama hampir 10 tahun. Gitu-gitu aja. Maksudnya gue sambil merem aja gue bisa achieve gitu kan. Iya kan? Bener. Akhirnya gue cari dan nggak menantang lagi. Di sini nih gue rasa gue masih bisa berkembang, masih bisa ngebangun diri gue gitu. Jadi karena kejenuhan juga, faktor kejenuhan dan pengen mencari sesuatu hal yang baru. Maksudnya nggak gimana? baru juga kan ya. Oh iya sih. Maksudnya... Tapi di food blogger ini bikin gue terus berkembang loh. Karena dinamis tadi kan ada sesuatu yang baru terus kan setiap saat. Iya, bener, yang maksa gue untuk ngikutin. Iya benar. Nah tadi lo nyinggung food blogger. Lo kalau sekarang ditanya orang, apa kalau melabeli diri, ya nih gue food blogger atau gue apa nih gitu, lo keberatan nggak? Atau kalau kita kenal Domi nih sebagai food blogger dari Lampung gitu, lo pengennya dikenalnya sebagai apa sih Min? Bingung juga ya. Orang lebih lagi panggilnya foodies ya. Foodies ya. Orang yang suka makan. Nah itu dia tuh. Jadi lo menilai makanan ini karena lo suka makan, bukan karena mungkin lo dulunya keluarga chef atau lo chef apa gimana tuh Min? Ya itu karena gue suka makan, suka jajan, jadi gue sharing aja apa yang udah gue coba gitu. Nggak ada latar belakang sama sekali yang berhubungan sama dunia kuliner. Sesimpel itu sih, gue suka makan, ya gue sharing gitu. Apalagi semua orang pasti suka makan. Benar, sehari 3 kali, belum jajan-jajannya. Betul, inilah dunia yang paling dekat sama kebanyakan orang. Oh iya benar. Iya kan? Dunia yang paling dekat sama kebanyakan orang, karena kita butuh makanan setiap hari. Betul. Kalau ngomongin target pasarnya si Lampung Kuliner, itu ada nggak sih Min kayak bener-bener yang anak muda atau ini nih buat siapa gitu? Target pasarnya ada nggak sih atau emang ya udah siapa aja gitu? Gua nggak pernah mikirin target pasar gua tuh nggak pernah sama sekali gua pikirin usia berapa. Apa nggak pernah, tapi akhirnya kan kebentuk sendiri. Bener. Kebentuk sendiri. Kalau gua lihat sekarang di Instagram kan kita bisa lihat tuh target market kita tuh siapa, usia berapa, gendernya apa. Nah kalau gua uniknya itu follower gua paling besar itu wanita. 70% itu wanita. Usianya itu mulai dari 23 sampai 34. Itu karena mereka emang segitu perempuan-perempuan suka makan apa gimana sih Min? Nggak tahu. Jadi ini lucu ya. Gua nggak pernah sama sekali ditegor sama ciwi-ciwi SMA atau anak-anak kuliah. Gua tidak pernah ditegor sama ciwi-ciwi itu seusia gitu. Yang negor gue itu kebanyakan ibu-ibu, mamas-mamas yang seusia gua, bahkan nenek-nenek sama kakek-kakek. Jadi pasarnya gimana nih? Apa ya? Dewasa ke atas. Dewasa gitu. ke atas, 24 ke atas. Paling besar itu kan kalau di Instagram kita bisa lihat kan. Iya benar. Paling besar followers gue aja itu tadi 23 sampai 34. Gue lupa ya range-nya umurnya berapa. Pokoknya di situ. Bukan yang di bawah. Oh, jadi malah nggak pernah kayak bocil-bocil SMA. Bocil SMA cowok.
Oh gitu ya. Cowok-cowok bang foto gitu. Itu sering, tapi kalau cewek nggak pernah. Terus kita nyinggung ini, bocil-bocil foto atau teman-teman foto gitu ya. Lo ngerasa se apa ya? Kok gue udah terkenal kayak gini sih, banyak yang minta foto gitu. Paham gak sih? Sejak kapan Min? Terus lo terganggu nggak gitu? Sedangkan kita backgroundnya ya, maaf bukan artis, bukan bukan selebgram gitu. Kita pamer-pamer makanan, kok diajak foto gitu? Lo gimana awal-awal nanggepin itu Min? Kaget sih, tapi ya sebenarnya gue nggak terganggu ya. Misalnya orang bang foto, oke, gue langsung siap-siap, langsung gini aja. Gaya bapak-bapak. Gini aja udah. Mereka juga ikutan gini kan. Udah selesai, udah paling. Kalau awal-awal tuh gue terganggu sama orang-orang di sekitar gue yang kenal. Mereka tuh pas cie gitu kan. Kan nggak enak kan dicie-ciein orang. Terganggu di situ doang sih. Kadang mereka mungkin kayak gitu bercanda ya Min. Bercanda. Gue tuh konteksnya bercanda. Cuman kalau lama-lama sebel juga. Iya, kita agak ini juga. Down juga kan? Iya, kayak dicie-ciein apa sih? Ini gitu. Ngatain gue nggak sih? Gue jadi malu. Iya. Cie artis kata dia orang kan. Di situ sih down mentalnya. Min boleh diminum dulu Min, aus juga gue dari tadi. Saat kupas minum dulu aus gue. Nah, kita kan tadi udah ngobrol banyak dari awal Lampung kuliner sampai akhirnya lo ya bisa dikatakan famous lah ya, lumayan tuh ya. Kita ngomongin ini sekarang Min. Ada nggak sih orang-orang yang apa ya? Kita bilang haters. Setiap lo kan bisa dibilang sekarang udah lo kan menampilkan muka di Instagram gitu kan setiap hari gitu. Ada nggak nih haters lo? Ada lah pasti. Ada. Haters itu mulai dari awal lah udah ada haters, tapi mulai mereka berani komen yang agak tajam itu ya beberapa tahun belakangan sih. Tapi ya gimana ya ngomongnya? Mereka lebih ke fisik kan. Gak asik banget orang-orang kayak gitu. Ya, lebih ke fisik. Salah satu contohnya nih ya, ada haters yang ngomongin waktu itu gue nggak bertopi. Gue nggak pakai topi sama sekali. Jadi gue pakai rambut dan gue pakai rambut. Pokoknya nggak pakai topi ya, nampakin rambut. Orang juga pakai rambut. Nampakin rambut gue. Dan gue tuh kan tipikal orang yang cuek sama penampilan. Benar. Jadi komennya gini, si abang rambut tipis, gitu-gitu kan. Rambut gue emang tipis kan, si abang rambut tipis. Pertama gue mau marah kan, tapi pas kita pikirin emang ternyata ini ada sisi positifnya juga. Jadi kita nggak boleh ngeliatin haters itu dari sisi negatifnya doang kan. Karena komen dia itulah gue akhirnya pakai topi. Dulu gue nggak suka sama sekali pakai topi. Gue akhirnya pakai topi dan ternyata selama 2 tahun belakangan ini jadi salah satu ciri khas. Ya, identitas gue pakai topi. Gara-gara haters. Gara-gara haters. Dan gue lihat juga secara kamera di kamera dia jadi lebih rapih gue. Nggak ada lagi orang yang salpok sama rambut gue yang tipis atau rambut gue yang poninya ke sini gitu kan. Jadi lebih kena angin gitu kan. Jadi lebih aman ternyata. Jadi nggak semua haters itu walaupun komennya negatif, ujung-ujungnya itu jadi hal yang negatif ke kita gitu. Ambil sisi positifnya aja. Tapi lo nanggepin itu santai ya Min? Dulu enggak. Dulu gimana? Lo sampai gimana? Lo bales? Gue jawab. Gue adalah orang di antara teman-teman gue Lampung Pudis. Gue adalah orang yang paling sering ngejawab hate speech, negatif komen yang nyerang gue. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa? Karena gue nggak bisa ngasih orang kesempatan buat ngomen negatif ke gua kalau mereka nggak kenal sama gua gitu. Betul. Kalau mereka berani komen, mereka juga harus dengar apa jawaban gua. Karena gua tipikal orang yang bakal jawab dulu, kasih penjelasan dulu nih. Dia ngomenin gua ya gua komenin balik. Tapi itu nggak ngebuat lo capek gitu. Sedangkan kita bisa bilang lo udah terkenal lah. Pasti banyak aja kan yang kayak gitu. Iya. Kalau dulu awal-awalnya capek, tapi sekarang gua punya trik. Gimana tuh triknya? Trik cara menghadapi haters. Trik cara menghadapi haters. Ala Domini. Versi gue adalah ketika orang hate speech ke gue, apalagi itu yang nggak masuk akal, gue tinggal jawab, gue pin komen. Akhirnya akan ada komen yang lain yang bakal ngejawab. Iya benar sih. Jadi gue nggak usah buat
nggak usah jawab capek-capek ngejawab lagi. Bener, biar lempar aja ke publik, Iya, gitu nggak sih? Tanggapannya gimana? Tapi kalau gitu? gue salah gue pasti minta maaf. Iya benar, harus sih, harus itu. Jadi kalau misalnya mereka, gue ngira awalnya head speed, tapi ternyata setelah ditinjau, oh bener juga ya, emang ada kesalahan di gue, di video yang gue buat, pasti akhirnya gue minta maaf. Baik secara di komen atau di DM. Jadi kalau gue biasanya orang-orang yang ngatain gue, itu gue fallback. Wow. Gue fallback, gue DM. Lo DM-nya gimana, Min? Maksudnya tanggapan dia. Jadi misalnya ada orang yang ngomong nih, wow jelek banget abang ini gitu ya. Gue fallback, gue DM, gue cari fotonya. Oh ini orang yang ganteng ya kata gue. Pasti mereka bakal jawab. Pasti mereka akan balas kok. Balasnya sorry bang, namanya netizen gitu. Via DM biasa mereka lebih slow. Karena gitu, berani di depan umum kan? Harus ngenain mental mereka juga. Karena kayak gitu juga harus dikasih apa ya? Min? Pelajaran lah. Pelajaran. Pokoknya harus dijawab lah, jangan sampai orang seenak-enaknya ngomenin kita tanpa kenal kita. Kalau gue sih gitu. Tapi lu nggak sampai ambil hati nggak sih, atau gue tuntut nih, kan ada sih selebgram di kita kan, gara-gara ini gila lo gue tuntut lagi deh gitu. Lo enggak. Biasanya kalau kita sudah DM, mereka tuh akan lunak sendirinya kok. Ujung-ujung itu pasti aja ketemu titik temu. Entah mereka yang minta maaf duluan. Kalau mereka udah minta maaf kan kita harus maafin. Kelar urusan, beres. Gitu. Tuh, jadi Sobat Kupas cara ngadepin haters ala Domin. Pin di atas. Pin di komen. Biar dilempar sama yang lain kan, biar ditangkap-tanggapin. Ibu-ibu itu menjawab. Betul. Kita punya pasukan ibu-ibu. Nah, seru juga ya kadang-kadang kalau udah ngadepin ini netizen ya. Kadang-kadang juga ngeselin sih netizen itu. Maksudnya komen saya suka jempol dia aja. Sebenarnya maksudnya baik, tapi mungkin cara komunikasinya aja yang. Iya benar sih. Apalagi kalau pakai second account. Ya, kalau second account agak sedikit nggak diterima banget ya. Iya benar. Nah Min, kita ngomongin kuliner lagi nih. Gimana tanggapan Domin terkait sama akun-akun kuliner lain yang bermunculan nih? Apakah lu merasa tersaingi atau gimana tuh? Bagus. Justru gua terbuka banget sama akun-akun kuliner baru yang bermunculan. Bahkan biasanya kalau mereka DM gua, pasti gua fallback. Mereka nanya, pasti gua jawab. Bahkan beberapa itu sering sharing. Nah, tapi masalahnya adalah temen-temen yang baru muncul ini biasanya tuh nggak kuat mental. Nggak kuat mental maksudnya, Min? Apa ya? Orang tuh berpikir kalau kayak gua nih temenan Ikrip ya sama Ale. Ikrip saking Ikrip. Karena kita sering traveling bareng, punya usaha bareng. Gue temenan banget sama Ale kuliner Lampung. Gue temen banget sama Cynthia dan Agis di Sigar Pudis. Kita bertiga sampai di titik sekarang ini kan bisa dibilang Ale itu paling banyak followersnya di Lampung. Betul. Nomor 2 Sigar Pudis, nomor 3-nya bisa dibilang gue ya gitu ya. Kita berada di start awal yang sama dari Twitter. Kita mulai di Instagram di tahun yang sama di 2014. Kenapa kita sampai ada di titik sini itu karena konsistensi selama bertahun-tahun. Mulai dari posting nggak di notice orang, mulai dari nggak dianggap orang, sampai akhirnya dapat waktu, dapat panggung di tahun-tahun berikutnya kan gitu kan. Jadi intinya nggak ada sesuatu tuh yang instan. Nah kebanyakan teman-teman baru ini baru mulai 6 bulan, terus ternyata belum dapat respon yang positif dari orang-orang, terus capek, nggak mau posting lagi, berubah haluan, gitu. Jadi harus kuat-kuat mental, bener kata lu itu ya? Harus kuat mental, karena kan sosial media ini, apa ya gue bilang ya, ya udahlah lo posting aja lah, konsisten posting. Kalau passion lo di food makanan ya konsisten aja posting makanan, nge-review makanan terus kan. Nanti suatu saat orang bakal notice kok sama kita. Kalau nggak sekarang ya nanti. Karena kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul setuju. Iya. Cuman itu bener, kadang-kadang konsisten tuh susah. Betul. Iya, konsisten tuh susah bener. Kalau dari lo sendiri nih tips, misalkan gue pengen jadi food blogger gitu, dari apa nih tipsnya? Apa yang harus pertama gue lakukan?
konsisten posting. Itu aja. Konsisten posting, buat konten terus. Karena semakin sering kita buat konten, semakin sering kita tahu salah kita di mana, benar kita jadi kalau kita gini ya, buat konten terus konten itu di breakdown. Pas misalnya dapat perhatian yang bagus, itu bagusnya di mana? Ternyata sepi, yang lihat sepinya di mana? Jadi maksud gue bikin konten terus tapi belajar terus. Pasti suatu saat kan semakin banyak belajar lo bakal jadi semakin pintar kan? Jadi terus gitu ya? Terus aja, terus aja buat. Cuman kadang itu sih Min, bener, gue susah. Misalkan gue menekuni apa nih, satu bidang. Misalkan gue suka gambar nih, gue gambar-gambar terus, gue posting kan di Instagram. Cuman kadang, nggak ada waktu lah. Capek lah. Ini selalu ada aja alasan gitu. Menurut lo gimana Min nanggepin itu? Misalkan rasa males itu. Kalau kata gua, kalau emang sudah passion lo nggak bakal ngerasa males. Ya, dari hati juga nggak sih? Ada faktor hati nggak sih? Nggak melulu apa ya? Kalau orang misalkan mau pengen jadi food blogger karena gue pengen terkenal deh, karena pengen followers gue banyak, karena gue pengen dapet endorsan. Nah, itu gimana kalau gue nanemin dalam diri gue sebelum gue jadi food blogger, gue nanemin 3 hal itu. Tanggapan lo gimana, Min? Nggak bakal lama ya. Karena yang gue tahu, semua orang yang gue kenal food blogger ini, mereka itu butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang, butuh waktu proses yang panjang untuk jadi dia sekarang ini. Dan rata-rata emang passionnya di situ. Embel-embel terkenal, embel-embel di endorse, itu kan nanti datangnya belakangan. Bonus, bukan tujuan utama. Pertama lo cintai dulu gitu nggak sih? Betul. Iya nggak sih? Karena apapun yang kalau udah lo cintai, itu pekerjaan apapun deh. Betul. Ya apapun hal yang kita lakuin di dunia ini, kalau kita cinta, passion ke situ pasti berhasil sih. Apalagi dilakuinnya tekun kan. Iya bener sih. Kadang ya itu sih memang orang kadang nggak telaten itu, nggak konsisten. Betul. Yang susah.